Halo Sobat Movie, apa kabar? Terutama buat para pecinta binatang nih. Karena di video kali ini, Mimin akan membahas film yang bertemakan seekor anjing yang berjudul Call of the Wild yang dirilis tahun 2020. Film ini menceritakan perjalanan hidup seekor anjing besar yang awalnya hidup nyaman di lingkungan perkotaan hingga terasingkan dan menemukan kehidupannya di alam liar. Film ini layak ditonton bareng keluarga sob. Banyak cerita-cerita menarik dan mengharukan di film ini. Seperti apa sih filmnya? Tanpa basa-basi lagi, selamat datang di Sketsa Movie. Suatu kisah diceritakan pada zaman dahulu kala, ada seorang petualang yang menemukan bongkahan emas di daerah Arktik, hingga membuatnya kaya raya. Lalu kabar itu menyebar ke semua wilayah dan kemudian orang-orang berbondong-bondong datang untuk ikut berburu emas. Namun untuk pergi ke sana mereka membutuhkan anjing yang besar dan berotot. Karena pada saat itu anjing masih dijadikan alat transportasi untuk menarik kereta luncur. Dan dari sinilah awal cerita dimulai. Di sebuah kota kecil berlatar tempo dulu terlihat seekor anjing besar yang suka usil kepada warga sekitar. Anjing ini bernama Buck. Di kota ini, Buck sudah seperti raja dan tidak ada yang berani mengusiknya. Karena majikannya adalah seorang hakim yang sangat disegani di kota ini. Kemudian di saat yang bersamaan, ada seorang pria yang memperhatikan Buck dengan membawa poster anjing. Sebut saja si Jamblang. Mungkin di saat itu Jamblang berpikir, bila anjing besar seperti Buck pasti sangat berharga jika dijual. Setelah itu sampai tibalah Buck di depan rumahnya. Terlihat di sini Buck tinggal di rumah mewah dengan halamannya yang sangat luas. Lalu Buck diminta untuk membangunkan anak-anak yang masih tidur. Namun saking semangatnya Buck dengan badannya yang besar malah membuat kegaduhan sampai menggetarkan seisi rumah. Bahkan membangunkan anak-anak dengan cara seperti ini. Gara-gara itu majikannya menyeret Buck keluar. Lalu karena hari ini adalah hari yang spesial, yaitu hari ulang tahun si hakim tidak ingin Buck mengacaukan acaranya. Tapi saat kembalinya Buck melihat kelinci di luar, ternyata naluri Buck yang tidak bisa menahan godaan makanan membuat semuanya jadi kacau balau. Hakim yang melihat meja makan dan jamuannya berantakan tak bisa berkata apa-apa lagi. Di malam harinya, hakim yang kecewa dengan perbuatan Buck hari ini menyuruh Buck tidur di luar agar menyesali perbuatannya. Saat malam mulai larut, ada seseorang yang memanggil Buck dari kejauhan. Dan ternyata itu adalah si Jamblang. Dia datang kembali berniat menculik Buck untuk dijual. Dengan memancing Buck menggunakan makanan, Buck berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang. Dari dalam kandang, Buck hanya bisa melihat rumah tempat dia dibesarkan mulai menjauh. Dari sini, petualangan dan kehidupan Buck yang baru segera dimulai. Kandang yang membawa Buck mulai berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Hingga sampailah Buck di suatu tempat di mana ada seseorang yang membuka kandangnya. Buck yang berusaha kabur dipukul dengan tongkat potongan hingga jatuh tersungkur. Merasa tidak berdaya untuk melawan, Buck pun memilih diam. Setelah itu Buck dibawa ke tempat anjing-anjing yang lainnya dan diikat dengan seutas tali. Namun, naluri dan tekad Buck yang pantang menyerah, Buck berusaha menarik tali itu hingga terlepas dan berusaha mencari jalan keluar. Tapi ketika Buck berhasil keluar, ternyata Buck berada di sebuah kapal di daerah Alaska yang sudah jauh dari rumah. Kemudian tibalah Buck di kota yang baru. Di situ Buck dituntun oleh seorang kakek tua dengan seutas tali. Di sini Buck terlihat kebingungan dan tidak tahu akan dibawa kemana. Di saat itu Buck menginjak salju dan pertama kalinya melihat salju. Buck yang merasa kegirangan melompat-lompat sampai-sampai tali yang mengikatnya terlepas. Hingga tanpa sengaja menyenggol seorang kakek sehingga kakek itu menjatuhkan harmonikanya.
Namun, Buck yang baik hati mengembalikan harmonika si kakek dan kakek itu berterima kasih kepada Buck. Kakek ini bernama John Tranton atau kita panggil saja John. Dari sinilah awal mula bertemunya Buck dengan John. Setelah itu, Buck kembali diikat dan dibawa ke penampungan. Di tempat penampungan anjing, tibalah seorang kurir pos bernama Peral. Dia sedang mencari anjing untuk menarik kereta luncurnya. Dan dari sekian banyaknya anjing, Peral sepertinya langsung jatuh hati kepada Buck. Kemudian Buck dan Peral pergi bersama menuju ke suatu tempat di dataran yang tinggi. Di sana sudah menunggu kekasihnya Peral, yaitu Francois. Francois sepertinya agak kesal kepada Peral karena sebenarnya yang mereka butuhkan adalah 2 ekor anjing. Tapi Peral malah membeli 1 ekor anjing dengan alasan Buck adalah anjing yang besar. Kemudian Buck dikenalkan dengan anjing-anjing yang lainnya, yaitu Speed sebagai pemimpin, lalu di belakangnya ada Dolly, Pike, Joe, Billy, Dab, Dave, Solex, dan Buck mengisi posisi di barisan paling belakang di samping Solex. Setelah itu, Perrault menjelaskan secara singkat rute yang akan dituju menuju ke kota Dawson. Kemudian mulailah Buck pertama kalinya menarik kereta luncur. Tapi Buck saat itu sangat kesulitan hingga menyenggol Solex dan terjatuh beberapa kali. Bahkan di saat yang sama Buck tidak fokus karena melihat kelinci di hadapannya, hingga membuat mereka semua terjatuh. Meskipun begitu, Perrault tidak marah, bahkan memberi nasihat kepada Buck dan tetap menyemangatinya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba waktunya beristirahat. Di malam itu, Buck tidak bisa tidur karena merasa sangat kedinginan. Kehidupannya yang sekarang berbeda jauh dengan kehidupan nyaman di rumah mewahnya yang dulu. Setelah itu, Buck dikejutkan dengan sosok serigala hitam besar yang ada di hadapannya. Saat itu Buck merasa ketakutan sampai tidak sengaja membangunkan anjing yang lain. Tapi saat Buck menoleh lagi, serigala itu sudah hilang. Kemudian di pagi harinya, Buck dan yang lain melanjutkan perjalanan. Seiring berjalannya waktu, terlihat Buck mulai terbiasa dengan kehidupan yang barunya. Hingga suatu malam saat waktunya istirahat dan makan, Speed, yaitu pemimpin rombongan, dengan serakah merebut ikan milik Dolly. Dolly dan anjing-anjing yang lain hanya bisa diam dan pasrah karena tidak ada yang berani melawan Speed. Namun Buck yang baik hati memberikan jatah makanannya kepada Dolly. Dan Dolly pun sangat berterima kasih kepada Buck. Kemudian di esok harinya Buck sudah terbangun lebih awal dan kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan saat waktunya istirahat, Speed kembali menunjukkan keserakahannya. Speed tidak mau berbagi air dengan teman-temannya. Melihat hal itu, Buck berinisiatif membuat lubang baru di lapisan es supaya teman-temannya yang lain bisa minum. Perlahan demi perlahan, Buck mulai menunjukkan sifat kepemimpinannya. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan kembali, hingga mereka tiba di danau yang sudah membeku. Saat Francois memeriksa lapisan es yang akan dilalui, tiba-tiba lapisan es retak dan Francois tenggelam terbawa arus. Melihat hal itu, Buck dengan sigap langsung berlari menolong Francois, namun saat di dalam air, Buck kesulitan mencari jalan keluar. Tapi lagi-lagi Buck sekilas melihat bayangan serigala hitam yang seolah-olah memberitahunya jalan keluar. Lalu akhirnya Buck bisa menghancurkan lapisan es itu dan Francois pun bisa diselamatkan. Namun Buck yang belum sempat naik justru tenggelam lagi dan terbawa arus. Saat itu Perrault yang panik dan sambil menangis mencoba menghancurkan es itu, tapi dia gagal. Namun tiba-tiba ada yang memberinya tongkat dan tidak disangka itu adalah Buck. Perrault yang merasa sangat senang Buck bisa selamat langsung memeluk Buck dengan erat. Tapi di sisi lain, Speed yang melihat hal itu terlihat kesal karena majikannya lebih menyukai Buck. Hingga di malam harinya, Francois mulai menyukai Buck. Dia berbicara kepada Buck bahwa bertahun-tahun Perrault mengantar surat tidak pernah sekalipun tepat waktu. Namun Perrault selalu percaya jika suatu saat nanti dia bisa mengantar surat dengan tepat waktu.
Dan saat ini Francois pun percaya akan hal itu, lalu memberikan makanan kepada Buck dan kemudian dia pergi. Tak selang lama, Buck melihat seekor kelinci di dekatnya. Lalu Buck mengejarnya, kemudian disusul dengan anjing-anjing yang lain. Mereka berlari-lari dengan gembira sampai kelinci itu pun berhasil ditangkap oleh Buck. Karena merasa kasihan, Buck melepas kelinci itu, tapi saat kelinci itu pergi, tiba-tiba Spitz datang dan membunuh kelinci itu karena rasa kesalnya kepada Buck. Spitz sepertinya sudah muak pada Buck yang lebih disukai majikan dan teman-temannya. Alhasil setelah itu, Spitz menyerang Buck dengan bertubi-tubi sampai Buck jatuh pingsan. Lalu Spitz menghampiri kawanan yang lain dan meyakinkan bahwa hanya dialah pemimpinnya. Dalam kondisi setengah sadar, Buck melihat lagi sosok serigala hitam di hadapannya, seakan-akan menyuruhnya untuk bangkit. Dan kemudian Buck pun bangkit. Mengetahui itu, Spitz langsung menyerang Buck lagi. Tapi Spitz langsung tumbang hanya dengan satu serangan dari Buck. Setelah kalah dari Buck, Spitz pun pergi dengan rasa malu. Di keesokan paginya, Perrault kebingungan karena Spitz tidak ada di mana-mana. Saat itu, Buck langsung menawarkan diri untuk menggantikan Spitz, tapi Perrault menolak karena Buck terbilang masih baru. Lalu Perrault meminta Solex untuk menjadi pemimpin, tapi Solex tidak mau karena sekarang yang mereka akui sebagai pemimpin adalah Buck. Tak ingin membuang-buang waktu, kemudian Perrault mengizinkan Buck menjadi pemimpin rombongan. Saat itu Perrault tidak menyangka dan merasa senang karena kereta luncurnya melaju dengan begitu cepat. Sampai-sampai dia bersorak gembira dan tanpa sengaja membuat lapisan salju jadi longsor. Perrault yang terlihat panik meminta Buck untuk berbelok ke kiri. Tapi saat itu Buck lagi-lagi melihat serigala hitam di sisi kanannya. Kemudian Buck memutuskan berbelok ke kanan dan ternyata di sana ada gua yang sudah tertutup es. Mereka menyusuri gua tersebut dan sampai akhirnya mereka bisa selamat. Setelah itu tak selang lama mereka pun sampai ke kota tujuan, yaitu kota Dawson. Saat itu Perrault merasa sangat senang karena dia bisa mengantar surat dengan tepat waktu. Di malam itu, Buck melihat orang-orang begitu bahagia mendapat surat dari orang-orang yang mereka sayang. Ternyata Buck dan yang lainnya bukan hanya mengantar surat, tetapi juga mengantarkan kebahagiaan. Kemudian di malam itu, Buck melihat lagi sosok serigala hitam besar di hadapannya. Dan ternyata yang menuntun Buck selama di perjalanan adalah wujud liarnya Buck yang dimana leluhur Buck terdahulu adalah serigala. Lalu di sisi lain ada John di rumahnya yang sedang menulis surat untuk istrinya. Di surat itu John mencurahkan isi hatinya yang merasa sedih dan selalu teringat dengan putranya yang telah meninggal. Dan sebentar lagi adalah hari ulang tahun putranya. Kemudian esok harinya John kesiangan, sementara Buck dan rombongan akan segera berangkat. Namun Buck yang melihat John datang membawa surat, langsung berhenti mendadak lalu menyebabkan Perrault dan yang lain terjatuh. Saat John memberikan surat itu, Perrault menolak karena John sudah terlambat. Tapi Buck yang baik hati mengambil surat itu dan memberikannya pada Francois. Di saat itu, John sangat berterima kasih lagi pada Buck karena sudah menolongnya 2 kali. Kemudian Buck pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, hari-hari berikutnya Perrault dan yang lainnya selalu datang tepat waktu. Sampai ketika Perrault menerima surat dan mendapatkan kabar buruk, yaitu rute perjalanan pos akan dihapus dan digantikan dengan telegram yang lebih cepat dan lebih efisien. Perrault pun dengan terpaksa harus mengikuti perintah dan menjual anjing-anjingnya.
Perot dan Francois pun merasa sedih, begitu juga dengan Buck, karena harus kehilangan majikannya sekali lagi. Kemudian di suatu hari datanglah seorang pria bernama Hal. Si Hal ini sedang mencari kawanan anjing untuk menarik kereta luncurnya yang berat. Sayangnya kali ini Buck mempunyai majikan yang sangat jahat. Perjalanan belum dimulai saja, Buck sudah hampir dipukul dengan tongkat karena tidak bisa menarik kereta luncurnya yang sudah membeku. Tapi untungnya John datang menolong dan memperingatkan Hal untuk tidak melanjutkan perjalanan, karena musim semi akan segera datang dan sungai-sungai yang akan dilalui akan mencair. Tapi Hal tetap keras kepala dan melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, es yang mulai mencair semakin membuat Buck dan teman-temannya kesulitan. Tapi Hal dengan kejam dan tanpa rasa bersalah terus memecut mereka. Di sisi lain, John yang sedang makan di rumahnya melihat harmonikanya dan kepikiran dengan Buck yang sudah menolongnya 2 kali. Karena takut terjadi apa-apa dengan Buck, akhirnya John memutuskan pergi untuk menyusul Buck. Sampai di suatu tempat, Buck dan yang lainnya sudah berada di depan sungai yang sebagian esnya sudah hancur. Saat itu, Buck dan teman-temannya sudah sangat kelelahan. Tanpa memberi kesempatan, Hal yang kesal karena merasa Buck sudah tidak berguna, mengeluarkan pistolnya dan akan segera menembak. Tapi untungnya John datang dengan membawa shotgun dan menghajar si Hal. Melihat Buck sudah pingsan, John mencoba membuka ikatan Buck. Namun sayangnya John keburu ditodong pistol dan tidak sempat menyelamatkan kawanan anjing yang lain. Setelah itu, Hal dan yang lain tetap bersikeras melanjutkan perjalanan. Hari demi hari berlalu, kemudian Buck terbangun dan dia sekarang berada di rumah John. Di malam harinya, Buck mendekati John yang sedang berada di luar. Kemudian John memberitahu bahwa Buck sudah pingsan selama 2 hari. Saat itu, Buck melihat John terus-terusan meminum minuman keras. Buck yang tidak menyukai hal itu kemudian mengambil botolnya dan menyembunyikannya di luar. Di malam itu, John mengatakan hari ini adalah hari ulang tahun putranya yang telah meninggal. Ternyata John datang ke sini bukan untuk mencari emas, melainkan untuk menyendiri dan mencari kedamaian dengan caranya sendiri. Esok paginya John sibuk mencari peta. Sepertinya dia teringat dengan impian mendiang putranya yang ingin berpetualang ke tempat-tempat yang belum pernah terjamah. Di peta itu, John menunjukkan kepada Buck tempat kemana dia akan pergi, yaitu keluar dari peta Yukon sesuai dengan keinginan mendiang putranya. Kemudian mereka memulai perjalanan dengan menyusuri sungai menggunakan perahu kecil. Lalu petualangan pun dimulai. Dari sini kita disuguhkan pemandangan-pemandangan yang luar biasa, dan mereka pun menikmati perjalanannya. Dari melintasi sungai yang jernih, melihat kunang-kunang di malam hari, bermain musik, bahkan mengarungi arum jeram. I'm glad you're enjoying this. Seru sekali ya sob. Namun setelah mereka berhasil melewati arum jeram, perahu yang mereka tumpangi tiba-tiba bocor, sehingga mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di sisi lain, Hal datang ke rumah John dengan membawa senapan, dan untungnya John sudah tidak ada di tempat. Sepertinya Hal merasa dendam karena Hal berpikir dia kehilangan anjing-anjingnya dan gagal menemukan emas disebabkan ulah John. Padahal John sudah memperingatkannya berkali-kali. Namun di rumah itu, Hal menemukan peta dan dia mengira peta ini bisa menunjukkan di mana John dan emasnya berada. Lalu adegan berganti di mana Buck dan John sudah berada di satu tempat yang sangat indah.
Setelah itu mereka menemukan sebuah gubuk yang sudah terbengkalai dengan aliran sungai di dekatnya. Lalu mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Esoknya saat John mandi di sungai dekat gubuk tersebut, tidak sengaja melihat kilauan berwarna kuning di dasar sungai. Yang tidak disangka-sangka ternyata itu adalah emas. Betapa bahagianya John melihat begitu banyaknya emas di sana. Bahkan Buck menemukan bongkahan emas yang lebih besar. Tapi sayangnya John tidak melihatnya. Saat lagi asik mencari emas, Buck sekilas melihat serigala putih berlari menuju hutan. Lalu John mengizinkan Buck untuk mengejar serigala putih itu. Kemudian sampainya di dalam hutan, ternyata yang Buck kejar itu adalah serigala betina. Buck mencoba menyapa, tapi serigala putih itu malah kabur. Di malam harinya, Buck terus kepikiran dengan serigala putih itu. Kemudian di pagi harinya, Buck kembali ke dalam hutan itu dan melihat dari jauh kawanan serigala yang sedang berburu babi hutan di tepi sungai. Namun tiba-tiba hal buruk terjadi. Salah satu serigala terpleset hingga terbawa arus sungai dan tersangkut di batang pohon yang besar. Lalu Buck dengan jiwa heroiknya langsung menolong dengan mengangkat dan menggeser batang pohon itu dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya serigala itu bisa selamat. Kemudian Buck mulai diterima di kawanan itu, lalu dari situ mereka mulai akrab dan mereka berburu bersama. Hari demi hari, Buck pun pulang semakin larut hingga membuat John merasa kesepian. Di saat itu, John melihat seperti ada perubahan pada diri Buck. Tapi meskipun begitu, anjing baik hati ini tetap ingat pada John. Buck selalu berbagi hasil buruannya kepada John dan memakannya bersama. Di lain hari, John mencoba mengikuti Buck dan melihat Buck bersama dengan kawanannya. Dari situ, John merasa bahwa tidak ada tempat yang lebih baik selain bersama keluarga yang menyayangimu dan menerimamu apa adanya. John menyadari ternyata perjalanannya ini membawa Buck pada jalan takdirnya. Dan John pun merasa senang karena Buck bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri tanpa bergantung lagi pada majikannya. Kemudian di sore itu, Buck datang lagi menemui John. Saat itu John berkata kepada Buck bahwa dirinya akan segera pulang. Lalu Buck terlihat sedih karena harus meninggalkan kawanannya. Saat itu John yang melihat Buck sedih berkata, "Tidak Buck, aku tidak mengajakmu. Kau punya sesuatu di sini. Aku akan pergi besok pagi, datanglah untuk berpamitan." Setelah itu, kemudian Buck pun pergi meninggalkan John dan kembali ke kawanannya. Di malam harinya, kejadian buruk terjadi. Saat John berada di rumah, tiba-tiba John ditembak oleh seseorang. Untungnya tembakannya meleset, tapi membuat lampu minyak yang dibawa John terjatuh sampai membakar seisi rumah. Ternyata yang menembak John adalah Hal. Mendengar suara tembakan dari kejauhan, Buck langsung berlari sekencang-kencangnya ke tempat John. Saat itu John mencoba merebut senapan yang dipegang Hal, tapi John malah terkena tembak. Lalu Buck datang dan langsung membawa senjata yang sedang diarahkan kepada John. Setelah itu Hal menakuti Buck dengan tongkat pentungan, tapi Buck memberanikan diri untuk melawan. Dan akhirnya Buck mendorong Hal ke gubuk yang sudah terbakar dan Hal pun tewas. Setelah itu Buck menghampiri John yang sudah terkapar lemah tak berdaya. Melihat itu, Buck mencoba mengambil buku dan harmonika milik John, berharap John bisa bertahan dengan mengingat lagi kenangan-kenangannya. Tapi luka John sangat parah. Buck yang sudah tidak bisa menolong apa-apa lagi membaringkan tubuhnya di dekat John. Kemudian sambil memeluk Buck, John berkata, "Tidak apa-apa Buck, yang penting kau sudah pulang." Lalu John menghembuskan nafas terakhirnya.
Kemudian hari demi hari berlalu. Buck akhirnya bisa bahagia bersama dengan kawanannya dan memiliki keturunan serigala berjenis baru yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih bijak dari manusia ataupun serigala. Mulai saat ini, majikan Buck adalah dirinya sendiri. Terkadang jalan takdir dengan paksa mengusir kita dari zona nyaman. Tapi perjalanan hidup mengajarkan kita agar selalu berusaha dan terus berjuang untuk menemukan tujuan yang kita impikan. Dan akhirnya film pun berakhir. Gimana filmnya sob? Kalau menurut kalian, pelajaran apa aja sih yang bisa kita ambil dari film ini? Tulis di kolom komentar ya. Singkat kata, saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.